Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys dengan Erna di sini. Oke guys, hari ini aku mau menceritakan tentang kisah atau membahas tentang kisah mengerikan di balik rumah hantu Madame Lalaurie. Oke, langsung kita check it out. Pasti kalian pernah mendengar tentang rumah hantu Lalaurie kan guys? Nah, rumah itu adalah rumah tua yang terletak di daerah New Orleans, Amerika Serikat. Dan kabarnya guys, rumah ini dihuni oleh, bukan dihuni sama manusia guys, tapi dihuni oleh ratusan hantu dengan wujud yang sangat mengerikan. Tapi tapi apa kalian tahu tentang cerita mengerikan di balik rumah berhantu ini? Kalau kalian belum tahu cerita mengerikan di balik rumah hantu ini, langsung stay tune di video ini. Ingin menceritakan Madame Lalaurie ya guys, susah amat namanya ya. Jadi Madame Lalaurie itu nama asli atau nama gadis ya guys ya, adalah Mary Delphine McCarthy guys, yang lahir di New Orleans pada tanggal 19 Maret 1787. Dan ayahnya bernama Louis Helmy de McCarthy dan ibunya bernama Mary Jane L'Erable. Nama Lalaurie sendiri merupakan nama belakang yang kalian udah tahu ya guys ya, atau yang belum tahu, nama Lalaurie itu adalah nama belakang suaminya guys. Jadi kalau nggak salah Madame Lalaurie itu nikah sampai 3 kali ya guys ya, kalau nggak salah ya. Dan Lalaurie ini adalah suami terakhirnya atau suami ketiganya. Saat itu guys, banyak orang menyebutnya Madame Lalaurie. Madame Lalaurie adalah seorang sosialita yang kaya raya zaman dulu guys, yang memiliki banyak sekali budak. Kabarnya ya guys, Madame Lalaurie ini memiliki budak hampir 100 orang guys. Dan pada tahun 1831, Madame Lalaurie ini membeli rumah besar di 1140 di Royal Street guys, di French Quarter di New Orleans. Kalau aku salah menyebutkan, komen di bawah ya guys ya. Dan seperti banyaknya sosialitas saat itu ya guys ya, Madame Lalaurie ini memiliki banyak budak di rumahnya. Dan pada awalnya warga sekitar sempat merasa kagum dengan sikap Madame Lalaurie yang saat itu memperlakukan budaknya dengan sangat baik. Dan mungkin aja Madame Lalaurie membuat banyak orang biasa ya guys ya mendapatkan pekerjaan guys. Jadi membuka lowongan pekerjaan gitu guys ya, menjadi budak di rumahnya gitu. Karena kan zaman dulu pasti susah dalam mencari kerja. Tapi guys, tiba-tiba tuh ada rumor tentang Madame Lalaurie guys, bahwa perlakuan baiknya itu terhadap budaknya pencitraan aja, nggak benar-benar baik gitu guys, hanya buat dipandang orang, hanya untuk pencitraan lah guys gitu loh, biar dibilang dia baik guys gitu. Sebenarnya sih wow, kejam banget guys. Nih tindak kekejaman Madame Lalaurie apa aja guys. Jadi guys, pada suatu hari Madame Lalaurie itu mengikat kaki koki pribadinya loh di kompor dengan menggunakan rantai besi. Dan sang koki akhirnya memutuskan untuk membakar rumah Lalaurie daripada dia harus menjalani hukuman yang kejam dari Madam guys. Dan akhirnya kebakaran besar pun terjadi guys, dan hal itu mengundang perhatian seluruh warga kota. Dan akhirnya kejahatan yang dilakukan Madame Lalaurie itu terungkap gara-gara kebakaran itu guys. Karena kan
banyak warga yang menolong ya guys ya. Banyak warga yang menyelamatkan budak-budak Madam Lalaurie guys, yang masih ada di dalam rumah. Tetapi anehnya pintu-pintu di dalam rumah itu masih terkunci guys, sehingga para warga mendobrak pintu-pintu yang terkunci itu, dan hampir seluruh warga kota menggeledah rumah Madam Lalaurie ini guys, seperti menghancurkan jendela dan merobohkan pintu sampai hampir tidak ada yang tersisa guys. Sampai akhirnya, dan hal yang mengejutkan dan mengerikan yang dialami warga yaitu ditemukannya mayat para budak guys dalam keadaan yang sangat mengenaskan, seperti ditemukannya mayat seorang wanita yang tulangnya patah. Jadi ada mayat wanita ya guys ya, yang tulangnya tuh patah sehingga menyerupai kepiting. Jadi kayak dipatah-patahin gitu guys. Ini yang lebih geli lagi guys. Tar dulu guys, aku cari minyak angin dulu. Dinalar gitu loh. Ya itu ada nih, aku pakai ini ya guys ya, minyak angin. Itu geli banget gitu. Sikap kelakuannya tuh. Ada gitu orang kayak gitu ya guys. Jadi ada seorang wanita gitu guys. Jadi ada wanita cewek yang terbungkus usus manusia guys. Wanita yang telah diamputasi guys, dan kulitnya dikupas dalam pola melingkar yang membuatnya berbentuk seperti ulat. Banyak lagi guys mayat yang ditemukan mayat guys di atas loteng rumah. Mayat-mayat para budak guys yang udah dimutilasi guys, dan nggak bisa dikenalin lagi guys, karena organ tubuh mereka juga tidak semuanya utuh guys, dan bahkan ada yang sudah berceceran. Ini tuh para warga menyebut Madam Lalaurie ini sebagai salah satu wanita paling brutal dan kejam dalam sejarah guys. Ini cerita tentang setelah kebakaran ya guys ya. Kebakaran rumah Madam Lalaurie ini. Jadi akhirnya setelah kebakaran kan rumahnya direnovasi guys, dan diubah menjadi sebuah rumah baru yang niatnya untuk disewakan ya guys ya. Dan ternyata orang-orang yang menyewakan itu banyak mantan penghuni ya guys ya. Jadi habis nyewain hanya berapa bulan langsung keluar. Mantan para penghuni yang pernah menyewa di rumah Madam Lalaurie ini ini bahwa mereka sering melihat penampakan hantu yang dengan wujud yang sangat mengerikan dan menakutkan guys. Bahkan juga ada yang mengaku melihat hantu seorang budak tanpa pakaian yang dirantai dan suka mengejar-ngejar orang di dalam rumah guys. Hantunya udah barbar kayak gitu guys. Jadi rumah Madam Lalaurie ini sampai sekarang masih berdiri kokoh di New Orleans guys. Tapi tidak pernah ada penghuni yang bertahan lama saat menempati rumah itu. Kalau nggak salah artis Nicolas Cage juga ini guys pernah beli rumah itu, tapi ya itu nggak betah tinggal di sana guys. Madam Lalaurie sendiri guys tidak diketahui lagi keberadaannya saat itu ya guys, saat kejadian kebakaran itu ya guys. Dulu tuh aku pernah menonton film American Horror Story guys, dan di sana itu ternyata guys ternyata setelah membahas tentang Madam Lalaurie ini, ternyata yang aku tonton itu menceritakan tentang kisah Madam Lalaurie guys. Tonton American Horror Story guys. Di
Di situ banyak sekali menceritakan kisah-kisah horor yang ada di Amerika. Oke guys, aku ucapkan banyak terima kasih karena sudah menonton video ini, dan aku minta maaf kalau ada salah-salah kata ya guys ya. Dan jangan lupa supportnya ya guys ya, untuk subscribe, like, comment, share, dan tekan tanda loncengnya. Oke, ucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di episode mendatang ya guys. Bye.